kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja memasuki tahun liturgi yang baru. Kita merayakan minggu pertama Adventus sebagai persiapan untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya mengisahkan harapan orang Israel akan pertolongan dari Tuhan. Orang Israel menyadari dirinya sebagai tanah liat yang membutuhkan bantuan Tuhan. Kita semua amat membutuhkan bantuan Tuhan. Kadangkala kita menjadi tidak berdaya menghadapi tantangan dunia ini. Seperti Rasul Paulus, kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Dia selalu berjalan bersama kita. Yang penting kita menyadari kehadirannya dalam setiap langkah hidup kita. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk selalu berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan itu tidak dapat diduga. Mari kita bersama-sama untuk selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup harian kita. Bisa jadi kita merasakan kehadiran Tuhan di kantor, di ladang, ataupun di dalam perjalanan kita. Kita ini rapuh dan lemah. Hanya oleh kekuatan Tuhanlah kita bisa bertahan. Semoga bacaan-bacaan hari ini menguatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bangkitkanlah semangat kami umat-Mu untuk menyongsong kedatangan Kristus Putra-Mu. Semoga wabah virus yang kami alami ini tidak menyurutkan iman kami akan Dikau yang selalu beserta kami. Semoga dalam bimbingan-Mu kami pun pantas menyambut Dia yang datang mewartakan kerajaan surga bagi kami semua. Dialah Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
kalah. Demikianlah kami semua seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua ialah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. 3. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas pada kerub, tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaanmu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kananmu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah
pengakuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kami menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kami sampai kesudahannya, sehingga kami tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah mengambil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba, datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih, kita telah dipersatukan oleh iman yang sama, maka sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita berdoa